Penampilan Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana selalu menjadi perhatian publik. Selain cara berpakaian, Menteri Widianti juga menjadi pembicaraan masyarakat setelah diisukan mandi dengan air galon saat kunjungan ke pelosok daerah. Menurut Menpar, isu itu tidak benar dan dicetuskan oleh seseorang yang ingin menjadi Menteri Pariwisata seperti dirinya. Kabar Menteri Pariwisata mandi air galon saat berkunjung ke daerah mengguncang media sosial. Pihak Kementerian Pariwisata telah membantah isu ini dan menyatakan informasi itu berasal dari sumber tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Namanya mie terbang. Buat sebagian orang, kuliner yang satu ini jelas akan membuat penasaran. Seperti namanya, sajian mie ini memang melayang di atas mangkok. Dan memang pengalaman unik inilah yang ditawarkan salah satu resto mie di kawasan Jalan Jayagiri, Renon, Denpasar. Sajian mie terbang ini sebenarnya berbahan mie biasa. Namun saat disajikan, mie ditata sedemikian rupa, dililitkan pada sepasang sumpit, dan ditambahkan berbagai topping. Mie melalui proses pembekuan dengan cara dipanaskan, sehingga sajian mie terbang memberikan ilusi mie dan sumpit yang terbang melayang. Mie terbang disajikan dengan semangkok kuah kare hangat. Saat menikmati mie terbang, Anda harus menuangkan sendiri kuahnya saat hendak disantap. Selain modelnya ini, saya udah berapa kali sih nyoba di sini. Terus rasanya juga nggak pernah berubah, rasanya juga enak, tekstur mie-nya juga renyah, enak pokoknya, kriuk-kriuknya gitu. Jadi kalau misalnya dimakan biasa juga enak, terus dicampur kuahnya juga rasanya tetap tekstur mie-nya juga tetap kriuk. Ada sebuah menu atau dish yang bisa kita buat yang sama kayak logo. Nggak ada bahwa saya tahu menu itu dulu, kemudian berusaha saya tampilkan apa enggak. Jadi logonya dulu, dari sana saya kepikir ada nggak yang bisa saya buat yang kira-kira mirip dengan ini yang bisa kita tonjolkan sebagai sebuah trademark kita lah. Untuk seporsi mie terbang atau flying noodles ini, pengunjung cukup membayar Rp60.000. Selain tekstur mie-nya yang lembut, sensasi kriuk juga didapatkan dari semangkok mie terbang. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ikan salmon sering disebut ratunya ikan karena memiliki banyak nutrisi. Daging ikan salmon bahkan dipercaya kaya akan dengan kandungan kalsium dan vitamin D, tinggi asam lemak omega 3 yang bagus untuk kesehatan jantung hingga otak. Yang tidak kalah menariknya tentu saja kelebihan ikan salmon adalah mudah diolah. Hal inilah yang membuat salah satu warung makan di kota Denpasar, Bali berinovasi membuat rahang salmon bakar. Sebelum dibakar, rahang salmon digoreng hingga setengah matang. Proses bakar dilakukan dengan membolak-balikan kedua sisi supaya matangnya merata. Agar saat disantap rasanya semakin sempurna, sandingkan rahang salmon bakar dengan sop kepala salmon. Isinya bagus juga, masuk dengan bumbu Bali itu, masuk dia. Lumayan juga rasanya. Ikannya juga lembut, dagingnya tuh lembut, menu antara bumbu sama tekstur dagingnya tuh seimbang gitu, jadi sangat nikmat. Satu paket menu rahang salmon bakar dan sopnya dengan nasi, sayur pelecing, dan bumbu pedas khas Bali dibanderol Rp40.000 per porsi. Untuk ikan salmon nggak ada yang bumbu khususnya karena emang dari ikannya diapain aja sudah enak dia. Jadinya kita cuma pakai jeruk nipis untuk ngilangin rasa mungkin sedikit amisnya. Cita rasa yang berbeda karena menggunakan bumbu khas Nusantara membuat kreasi olahan kuliner satu ini jadi buruan warga kota Denpasar. Tidak mengherankan dalam sehari ratusan rahang dan kepala salmon ludes terjual. Dari Denpasar, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Penampilan Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana selalu menjadi perhatian publik. Selain cara berpakaian, Menteri Widianti juga menjadi pembicaraan masyarakat setelah diisukan mandi dengan air galon saat kunjungan ke pelosok daerah.
Menurut Menpar, isu itu tidak benar dan dicetuskan oleh seseorang yang ingin menjadi Menteri Pariwisata seperti dirinya. Kabar Menteri Pariwisata mandi air galon saat berkunjung ke daerah mengguncang media sosial. Pihak Kementerian Pariwisata telah membantah isu ini dan menyatakan informasi itu berasal dari sumber tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Namanya mie terbang. Buat sebagian orang, kuliner yang satu ini jelas akan membuat penasaran. Seperti namanya, sajian mie ini memang melayang di atas mangkok. Dan memang pengalaman unik inilah yang ditawarkan salah satu resto mie di kawasan Jalan Jayagiri, Renon, Denpasar. Sajian mie terbang ini sebenarnya berbahan mie biasa. Namun saat disajikan, mie ditata sedemikian rupa, dililitkan pada sepasang sumpit, dan ditambahkan berbagai topping. Mie melalui proses pembekuan dengan cara dipanaskan, sehingga sajian mie terbang memberikan ilusi mie dan sumpit yang terbang melayang. Mie terbang disajikan dengan semangkok kuah kare hangat. Saat menikmati mie terbang, Anda harus menuangkan sendiri kuahnya saat hendak disantap. Selain modelnya ini, saya udah berapa kali sih nyoba di sini. Terus rasanya juga nggak pernah berubah, rasanya juga enak, tekstur mie-nya juga renyah, enak pokoknya, kriuk-kriuknya gitu. Jadi kalau misalnya dimakan biasa juga enak, terus dicampur kuahnya juga rasanya tetap tekstur mie-nya juga tetap kriuk. Ada sebuah menu atau dish yang bisa kita buat yang sama kayak logo. Nggak ada bahwa saya tahu menu itu dulu, kemudian berusaha saya tampilkan apa enggak. Jadi logonya dulu, dari sana saya kepikir ada nggak yang bisa saya buat yang kira-kira mirip dengan ini yang bisa kita tonjolkan sebagai sebuah trademark kita lah. Untuk seporsi mie terbang atau flying noodles ini, pengunjung cukup membayar Rp60.000. Selain tekstur mie-nya yang lembut, sensasi kriuk juga didapatkan dari semangkok mie terbang. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ikan salmon sering disebut ratunya ikan karena memiliki banyak nutrisi. Daging ikan salmon bahkan dipercaya kaya akan dengan kandungan kalsium dan vitamin D, tinggi asam lemak omega 3 yang bagus untuk kesehatan jantung hingga otak. Yang tidak kalah menariknya tentu saja kelebihan ikan salmon adalah mudah diolah. Hal inilah yang membuat salah satu warung makan di kota Denpasar, Bali berinovasi membuat rahang salmon bakar. Sebelum dibakar, rahang salmon digoreng hingga setengah matang. Proses bakar dilakukan dengan membolak-balikan kedua sisi supaya matangnya merata. Agar saat disantap rasanya semakin sempurna, sandingkan rahang salmon bakar dengan sop kepala salmon. Isinya bagus juga, masuk dengan bumbu Bali itu, masuk dia. Lumayan juga rasanya. Ikannya juga lembut, dagingnya tuh lembut, menu antara bumbu sama tekstur dagingnya tuh seimbang gitu, jadi sangat nikmat. Satu paket menu rahang salmon bakar dan sopnya dengan nasi, sayur pelecing, dan bumbu pedas khas Bali dibanderol Rp40.000 per porsi. Untuk ikan salmon nggak ada yang bumbu khususnya karena emang dari ikannya diapain aja sudah enak dia. Jadinya kita cuma pakai jeruk nipis untuk ngilangin rasa mungkin sedikit amisnya. Cita rasa yang berbeda karena menggunakan bumbu khas Nusantara membuat kreasi olahan kuliner satu ini jadi buruan warga kota Denpasar. Tidak mengherankan dalam sehari ratusan rahang dan kepala salmon ludes terjual. Dari Denpasar, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.